قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان الذي أرسله الله هاديا ومبشرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, kekuatan sehingga bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ana mau kasih dua pilihan. Pertama, kita bahas tentang apa yang dialami oleh kaum muslimin saat ini dari musibah yang dihadapi berupa penyakit virus yang menyebar dari Wuhan, negeri Cina, yang membuat kebanyakan kaum muslimin gelisah, galau, panik. Atau kita berbicara tentang kajian kita, lanjutan dari pembahasan kitab Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan kedua. Mau bahas yang pertama atau kita lanjutkan materi? Kalau tema yang pertama, sedikit nasihat tentang apa yang kita hadapi saat ini dari musibah yang menimpa kaum muslimin. Yang mungkin di sebagian daerah saat ini mungkin tidak merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini, bisa berkumpul di masjid, sholat berjamaah, hadir di kajian, menuntut ilmu. Sebagian daerah guru-guru kita sudah berdiam diri di rumah mereka, ya. Tapi kita masya Allah, Gorontalo masih terbilang aman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap berusaha untuk menempuh sebab-sebab syar'i yang memang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana? Mau bahas ini atau bahas kajian tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kasih ke antum pilihannya. Ya? Kalau akhwat sepakat kitab. Masya Allah. Antum? Ya? Sama? Nah. Tip. Mungkin 5 menit ke depan saja Ana mau sampaikan tentang petunjuk salaf ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, musibah-musibah seperti ini, virus corona yang kita tahu bersama sebagaimana yang telah diputuskan oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Ini salah satu virus yang berbahaya yang bisa mematikan seseorang. Nah, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu ketika menghadapi musibah-musibah seperti ini?
Karena kita tahu bersama wabah itu udah ada di zaman orang-orang soleh terdahulu. Ya. Nah, ada satu riwayat saya akan sebutkan, dan riwayat ini disebutkan dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Masruq rahimahullahu taala. Apa yang beliau lakukan ketika ada musibah seperti ini, ketika wabah menjangkiti daerahnya, wilayahnya? Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Masruq rahimahullahu taala yamkuthu fi baitihi ayyamit ta'un. Ta'un ini salah satu wabah penyakit juga. Di hari-hari ketika tersebarnya wabah ini, maka Masruq rahimahullahu taala dia lebih banyak berdiam diri di dalam rumahnya. Wa yaqul, lantas apa yang dia katakan? Ayyamu tasyagulin, hari-hari yang penuh dengan kesibukan, di mana orang kaum muslimin saat ini sibuk bagaimana bisa menyelamatkan diri mereka, ya, menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan diri mereka. Makanya beliau katakan ayyamu tasyagulin. Memang kalau wabah menimpa satu wilayah, itu hari-hari yang penuh dengan kegelisahan, kesibukan. Itu kata beliau. Lantas apa yang beliau katakan? Fa uhibbu an akhluha lil ibadah. Maka aku ingin dan lebih suka untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan di dalam rumahnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan ibadah, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bala musibah yang menimpa kaum muslimin itu akan diangkat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah turun satu musibah kecuali disebabkan dosa anak Adam. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan satu cara, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana yatanahha fa yakhlu lil ibadah. Dulu Masruq rahimahullahu taala orang yang suka bersendirian, memperbanyak ibadah, sampai-sampai istrinya mengatakan, qalat zaujatuhu. Ini juga lihat peran seorang istri ketika melihat suaminya melakukan hal yang sangat baik. Apa kata istrinya? Farubbama jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna' bi nafsihi. Aku sering duduk di belakangnya, di belakang suamiku ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abki, dalam keadaan aku menangis. Kenapa? Sesuatu yang aku lihat dari dirinya yang dilakukan oleh suamiku. Ini banyak ibadah. Wa kana yusalli hatta tatawarra muqaddamah. Beliau itu perbanyak salat sampai-sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Ini petunjuk salaf di dalam menghadapi satu musibah. Ya, banyak nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini. Tidak lain jamaah sekalian kecuali satu yang sering kita sampaikan ke antum-antum. Apapun musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini, satu tujuannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka kembali bergantung kepada Allah, kembali bertawakal kepada Allah, kembali memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena saat ini banyak kaum muslimin melakukan kesyirikan, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah jadikan beliau itu yatim piatu sebelum beliau beranjak dewasa? Allah jadikan beliau yatim piatu. Bahkan ketika beliau sudah besar, menikahi seorang wanita salihah, istri pertama Khadijah radhiyallahu taala anha. Anak pertamanya siapa?
dari Khadijah, Qasim. Anak laki-laki kesayangan. Bangsa Arab ketika itu kalau lahir anak laki-laki luar biasa bahagianya. Sebelum 2 tahun Qasim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan lagi seorang putra yang bernama Abdullah. Belum sampai dewasa 2 tahun Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak inginkan ada anak keturunan laki-laki dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya apa jemaah sekalian? Allah ingin membersihkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hatinya terus bergantung kepada Allah. Karena bisa jadi dengan adanya anak orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak laki-laki. Itu salah satu hikmahnya. Begitu juga musibah. Satu yang Allah inginkan dari kita, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan-harapan mereka hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Itu saja jemaah sekalian yang Allah inginkan dari kaum muslimin saat ini. La'allahum yarji'un. Jadi aneh kalau ada musibah-musibah seperti ini kemudian ditempuh hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang itu adalah perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sesembelihan kepada selain Allah atau ritual-ritual ibadah menolak bala, itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Harusnya mereka ambil pelajaran. Nah, maka jamaah sekalian, sedikit renungan bagi kita semua bahwa apa yang menimpa kita ini kecuali kebaikan untuk kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum-antum yang sudah ngaji harusnya lebih bersemangat beribadah, bersemangat untuk menuntut ilmu, ya, bersemangat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui, bersemangat untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui. Harusnya seperti itu, supaya betul-betul negeri yang kita cintai, terkhusus daerah yang kita cintai, Gorontalo, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Ashabur Rasul, dan kita masih pada pembahasan sahabat yang kedua. Siapa? Umar ibn Khattab, yang syaitan, iblis takut untuk bertemu dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Jangankan beliau, manusia pun takut dengan Umar ibn Khattab Al-Faruq, seorang yang tegas, berani, dan itu telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana keberanian beliau tunjukkan ketika belum mengenal Islam, dan keislaman beliau berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita riwayat yang telah kita baca bersama, yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik jemaah sekalian, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa keutamaan, banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Tapi mungkin tidak semuanya kita sampaikan karena banyak sekali riwayat-riwayat yang berbicara tentang sosok beliau ini, Umar ibn Khattab. Dari ketawaduan beliau, kedermawanan beliau, ibadah beliau, bagaimana keteladanan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana khutbah-khutbah beliau yang beliau sampaikan sebagai nasihat untuk kaum muslimin. Banyak jamaah sekalian. Kalau kita mau sampaikan semua, mungkin 2, 3, 4 pertemuan lagi. Sedangkan yang kita mau bahas banyak sahabat. Kita baru di 2 sahabat, Abu Bakar dan Umar. Ala kulli hal, ada faedah yang kita dapatkan. Makanya mungkin anak tidak akan bacakan semuanya, kita akan peringkas. Kita ambil saja hal-hal yang kita lihat berfaedah. Semuanya berfaedah.
Cuma ada hal-hal yang mungkin menjadi motivasi untuk kita semua. Jemaah sekalian, ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh penulis tentang beliau radhiyallahu taala anhum. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik laki-laki setelah Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh orang-orang yang mempunyai derajat tinggi akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka. Kayaknya Anda sudah sampaikan ini pada pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Ini belum ya? Oh iya. Ya, perasaan saja. Belum ya? Baik. Jadi Abu Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang-orang yang mempunyai derajat tinggi akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang gemerlap di ufuk langit. Orang-orang yang punya kedudukan, kemuliaan itu akan dilihat oleh orang-orang di bawah, sebagaimana kita melihat bintang yang tinggi di atas langit sana. Terlihat mereka ini. Semua orang melihat bintang. Begitu juga orang-orang yang punya kemuliaan. Banyak kaum muslimin akan melihat dan mengenang orang tersebut. Orang Arab mengatakan, minan nasi mayyitun wa huwa hayyun bi dzikrihi. Sebagian orang ada yang sudah meninggal, sudah mati, tetapi dia hidup di tengah-tengah manusia bi dzikrihi. Bagaimana caranya dia hidup di tengah-tengah manusia padahal dia sudah mati? Sudah berpindah pada kehidupan barzakhiyah. Bi dzikrihi. Nama dia terus dikenang, disebut-sebut nama dia, kebaikan-kebaikan dia terus diingat-ingat oleh kaum muslimin. Wa minan nasi hayyun sahihun, di antara manusia ada orang-orang yang punya tubuh yang sehat, kekar. Wa huwa mayyitun indan nas, tapi waliyadzubillah dia bagaikan mayat-mayat hidup yang berjalan di bumi Allah di tengah-tengah manusia. Seperti apa itu jemaah sekalian? Mayat-mayat hidup yang berjalan di tengah-tengah manusia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, ditanya, "Manil amwat?" Siapakah mereka? Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini, hakikat kematian, hakikat mayat itu siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, "La ya'rifu ma'rufan wala ya'rifu mungkaran." Orang yang tidak pernah lagi mengenal kebaikan, yang tidak tahu lagi yang namanya kemungkaran. Artinya hidup dia habis dengan perkara yang sia-sia, tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mau majelis ilmu, mau sholat 5 waktu, dia tidak pusing. Jangankan memberikan manfaat untuk dirinya, untuk orang lain tidak ada. Dan tidak lagi mengenal yang namanya keburukan-keburukan. Waliyadzubillah. Itulah hakikat mayit, mayat-mayat yang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka, di antara orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi yang dilihat oleh orang-orang di bawah mereka. Dan keduanya memperoleh kenikmatan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat sebelum kalian terdapat beberapa muhaddats. Apa itu muhaddats? Orang-orang yang diberi ilham. Nanti kita akan sebutkan. Umar ini sahabat yang pendapat-pendapat dia itu dibenarkan oleh wahyu, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kecerdasan Umar, yang pendapat beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat dari sahabat-sahabat, satu persatu Nabi minta pendapat. Abu Bakar, Umar. Tapi terkadang pendapat Umar itu diabaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Allah tegur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang benar pendapatnya Umar. Di antaranya pada peristiwa perang Badar, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan mutlak. Jumlah mereka berapa jamaah sekalian? Pada perang Badar 313 menghadapi pasukan orang-orang musyrik yang jumlah mereka 1000, lengkap dengan persenjataan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mereka mendapatkan tawanan orang-orang musyrik. Disinilah Nabi SAW meminta pendapat, mau diapakan mereka ini, tawanan-tawanan ini? Kata Abu Bakar, kalau begitu ya Rasulullah, mereka ini kan masih bagian dari keluarga kita, kerabat kita. Kalau begitu minta tebusan saja. Umar, bagaimana pendapat antum? Umar bilang, tebak leher mereka. Lihat bagaimana tegasnya Umar ya. Kira-kira Umar itu kalau hidup di zaman kita ini, Masya Allah ya. Orang-orang yang malas-malas menuntut ilmu ini, habis mereka ini. Tebas mereka, penggal mereka ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Allah menegur Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki tawanan perang dengan mengambil tebusan dari mereka. Nanti kita akan sebut kisahnya insya Allah. Taib. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah pemimpin para orang tua penduduk surga, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Allahu Akbar. Keduanya pemimpin, ya, para orang tua penduduk surga yang dahulu maupun yang akan datang, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan beritahukan hal ini kepada mereka, wahai Ali. Nabi katakan kepada Ali, jangan sampaikan kepada mereka ini. Uqbah bin Amir mengutarakan, aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau sekiranya ada nabi setelah aku, kata Nabi, lakana Umar, maka nabi ini, kalaupun ada nabi setelah aku, maka yang berhak menjadi seorang nabi adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya jemaah sekalian, sangat-sangat aneh kalau mereka orang-orang Syiah mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, karena mereka sangat benci terhadap Abu Bakar dan Umar. Waliyadu billah. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Putra Umar ini pun berkata, siapa putra Umar? Abdullah. Ada berapa anaknya? Siapa yang bisa sebutkan? Saya kasih hadiah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau sebutkan? Air mata di ujung malam, sebuah potret ibadah malam Nabi SAW dan salafus salih. Masya Allah, bagus kitabnya ini. Siapa mau sebutkan? Akhwat, silakan. Jangan buka catatan. Siapa-siapa mereka? Saya tidak dengar. Abdullah, Abdurrahman, Hafsah. Abdullah, Abdurrahman, Hafsah. Satu lagi. Siapa? Yang dinikahi, yang Umar menikahkan, nanti ada datang ceritanya itu. Yang Umar menikahkan anaknya ini dengan seorang wanita yang bertakwa, yang ketika ibunya itu di malam hari ingin mencampurkan susu dengan air, lantas anak perempuan ini mengatakan, wahai ibu, tidakkah kamu tahu bahwa Amirul Mukminin Umar melarang hal ini? Lantas ibunya mengatakan,
Bukankah Amirul Mukminin tidak melihat kita? Iya, betul. Tapi Robnya Umar melihat kita. Umar mendengarkan kisah ini, diskusi ini, dialog ini. Lantas Umar pulang ke rumah, keesokan harinya dicari anaknya yang belum menikah. Nah, anaknya ini dinikahkan dengan wanita ini. Siapa dia? Kasih ini hadiah sama akhwat. Karena jawabannya tidak sempurna, bagusnya campur tangan jin di malam pengantin. Bagus ini, campur tangan jin di malam pengantin. Ya. Siapa mau jawab? Siapa itu? Siapa dia? Hah? Bukan Zaid. Ya? Asim, Masya Allah. Kasih kunci-kunci rizki. Sudah menikah? Kasih ini kunci-kunci rizki. Kunci rizki, pembuka. Ya, rizki itu kan luas, toh? Rizki itu kan luas. Bisa tambahan istri juga rizki itu. Tapi apa yang kita bahas tadi ini? Oh ya, Abdullah ibn Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Putra Umar ini pun berkata, Abdullah maksudnya, tidak ada suatu perkara pun yang menimpa kaum muslimin, lalu mereka berpendapat dan Umar berpendapat, melainkan Al-Quran turun dengan makna yang serupa dengan pendapat Umar, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kalau kita sudah tahu keutamaan sahabat jamaah sekalian, harusnya ini menambah hati kita untuk apa? Senantiasa bagaimana bersemangat untuk mengikuti mereka, memuliakan mereka. Tariq bin Syihab mengungkapkan, dahulu kami para sahabat menyangka ada malaikat yang berbicara melalui lidah Umar. Artinya saking pendapatnya itu selalu dibenarkan oleh Allah, selalu dibenarkan oleh wahyu. Ya. Salim meriwayatkan dari ayahnya ketika melihat Umar memakai pakaian, dalam sebuah riwayat baju putih. Nabi bertanya, apakah pakaianmu itu baru atau bekas dicuci wahai Umar? Kata Umar, bekas dicuci ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menasihati Umar, pakailah baju yang baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Dan itu didapatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu tiba-tiba gunung tersebut bergetar. Gunung apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang dikatakan oleh Nabi, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang kami mencintainya dan gunung ini mencintai kami. Ya. Gunung yang mencintai Nabi SAW itu gunung Uhud. Sebagian riwayat dia adalah gunung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di atas gunung Uhud, maka tiba-tiba Uhud itu bergetar. Antum tahu Uhud kan? Uhud itu di mana? Di Mekah atau di Jeddah? Uhud itu di Mekah atau di Jeddah? Hah? Di mana? Mekah atau Jeddah? Hah? Di mana? Di mana? Hah? Di Mekah atau di Jeddah? Hah? Di Mekah atau di Jeddah? Di mana? Madinah. Antum ini di Madinah. Pertanyaan jebakan ya.
Ketika itu Uhud bergetar, goncang Uhud. Maka Nabi SAW menghentakkan kakinya di atas permukaan seraya beliau SAW mengatakan, "Uthbut ya Uhud, tenang engkau Uhud." Nabi berbicara dengan Uhud, karena tidak ada di atasmu ini kecuali seorang Nabi, As-Siddiq Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Uthman, dan itu terbukti. Keduanya mati syahid. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi masih banyak lagi, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Kita ambil hal-hal yang bermanfaat. Kita lihat bagaimana keimanan putra Al-Khattab ini, Umar. Kami berjalan bersama Nabi SAW dan terlihat tangan beliau sedang memegang tangan Umar ibn Khattab. Umar pun menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang kumiliki kecuali kecintaanku terhadap diriku." Kemudian kata Nabi SAW, "Tidak ya Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tetapi hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Lantas Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri." Bagaimana keteladanan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sosok yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan salah satu wasiat yang beliau sebutkan. Ini wasiat yang berharga yang beliau berikan kepada umat Islam. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah berwasiat kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, orang-orang yang hidup dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar ibn Khattab? "Belajarlah sebelum kalian menjadi seorang pemimpin." Itu wasiat beliau. Belajar kalian sebelum kalian menjadi seorang pemimpin, sebelum kalian menjadi orang yang besar. Belajar dulu. Maksudnya, kepemimpinan cenderung menjadi penghalang bagi seseorang dalam mempelajari ilmu agama. Antum kalau sudah ada jabatan, apalagi dihormati oleh manusia, oleh orang-orang, biasanya jabatan ini menjadi penghalang kita untuk duduk di majelis ilmu. Apalagi belajar dari seorang ustadz kemarin, anak-anak kemarin yang dianggap anak-anak kemarin. Apalagi dilihat orang miskin yang sampaikan ilmu agama. Hal ini dikarenakan reputasinya yang memunculkan gengsi untuk duduk di majelis para penuntut ilmu. Apalagi yang dilihat cuma anak-anak SMA, anak-anak kemarin, pemuda-pemuda yang mungkin dianggap tidak ada kerjaan. Kan biasanya seperti itu kan, malu kan, gengsi dia. Anak ini Masya Allah punya jabatan, anak ini wali kota, ya, anak ini Masya Allah kepala rumah tangga, punya istri 4. Oleh karena itu, Malik menyebutkan aib seseorang yang pernah menjadi hakim yang dipecat tidak akan pernah duduk lagi di majelis ilmu tempatnya belajar dahulu. Demikianlah penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi yang dimaksudkan oleh siapa? Umar ibn Khattab, bahwa kepemimpinan itu, pangkat jabatan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk menghadiri majelis ilmu, untuk duduk dengan para penuntut ilmu. Apalagi dia sudah punya titel, ya, sudah doktor dia, tapi di bidang-bidang keduniaan saja dia malu duduk dengan orang-orang yang mungkin dilihat pendidikannya di bawah. Bisa jadi seperti itu, tapi tidak semua. Kita akan sebutkan
Satu riwayat atau beberapa riwayat sudah azan ini? Belum ya? Belum kan? Kita akan sebutkan satu riwayat jemaah sekalian. Qubaisah bin Jabir pernah bertutur, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang begitu santun dan ramah kepada rakyatnya selain Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengetahui kitabullah, lebih memahami agama Allah, lebih menegakkan hukum Allah, dan lebih berwibawa di mata orang-orang daripada Umar ibn Khattab. Dan demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang amat besar malunya melainkan Utsman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, aku pernah keluar bersama Umar pada satu malam Ramadan. Tujuan kami adalah masjid. Di sana kami melihat banyak orang-orang, di sana kami melihat kaum muslimin berkumpul, namun dalam keadaan terpencar-pencar. Jadi mereka solat dalam keadaan terpencar-pencar. Ada jamaah ini solat, ada jamaah di bulan Ramadan ya. Maka Umar mengatakan, ada yang solat sendirian dan ada juga yang mengerjakan solat lalu dijadikan imam oleh sekelompok orang yang baru datang. Yang jelas terpencar-pencar. Imam sini, imam, ada yang solat sendirian ketika itu di bulan Ramadan. Maka Umar mengatakan, andai aku bisa menyatukan orang-orang itu untuk solat di belakang satu imam, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Sebab dengan seperti itu bisa terlihat kaum muslimin terkotak-kotak, tidak bagus. Maka dilarang ketika ada satu jamaah di dalam masjid yang sedang menegakkan solat, kemudian ada jamaah baru, buat lagi satu jamaah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Lalu Umar menguatkan tekadnya untuk mengumpulkan orang-orang dalam satu jamaah di belakang seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pada malam berikutnya, aku keluar lagi bersama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan saat itu kaum muslimin terlihat sedang mengerjakan salat di belakang seorang imam. Melihat perbuatan tersebut, Umar berkomentar, nikmatu sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi Umar setelah kumpulkan kaum muslimin dalam satu imam, lantas Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Yang riwayat ini jadikan oleh sebagian pecinta bid'ah dalil mereka untuk membenarkan bid'ah mereka. Bid'ah hasanah. Pertama jemaah sekalian, kita katakan, kita mau bantah dulu ya, atau kita bantah setelah azan? So, azan itu belum? Sudah, kita azan dulu ya, baru kita bantah mereka ini. Baik, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan bantahan terhadap mereka yang menyebutkan bahwasanya riwayat ini sebagai dalil untuk bid'ah hasanah, ya, dengan ucapan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini, ya, ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin di dalam satu imam. Tapi pertama jemaah sekalian, kita katakan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab mengumpulkan kaum muslimin yang dipimpin oleh satu imam, solat berjamaah, solat tarawih di bulan Ramadan, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah melakukannya hari pertama ketika Nabi SAW solat di masjid bersama, solat sendiri ketika itu kaum muslimin ikut bersama Nabi SAW. Di hari yang kedua, hari yang ketiga, nanti di hari setelahnya itu Nabi SAW tidak keluar melaksanakan solat bersama kaum muslimin. Satu kekhawatiran Nabi SAW, jangan sampai solat
bersama kaum muslimin di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih maksudnya. Karena saat itu ayat lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhawatiran Nabi. Yang itu ditinggalkan oleh Nabi, nanti di zaman Umar baru dihidupkan kembali sunnah ini. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kan? Ada tuntunannya sebelumnya. Ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kedua, taruhlah ini bukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, Umar itu siapa? Seorang sahabat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Umar di antaranya. Ikutilah sunnah-sunnah mereka. Sudah ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibuat sesuatu yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ente siapa? Membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Jelas ya? Paham ya? Jadi mudah sebenarnya membantah mereka ini. Tapi itu tidak mau panjang lebar. Yang jelas, sebaik-baik bid'ah yang ketiga yang dimaksudkan oleh Umar, bid'ah di sini secara bahasa. Bid'ah secara bahasa kan sesuatu yang baru. Kan begitu. Secara bahasa, bukan dari sisi istilah syar'inya. Jelas ya? Baik, kita teruskan. Kita tidak mau panjang lebar di sini. Baik. Kita akan sebutkan satu khutbah yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Ada ibadahnya. Nanti insya Allah kita sebutkan bagaimana kesungguhan ibadah Umar. Cuman ini satu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan khutbah beliau. Tapi penulis menyebutkan kenapa itu? Terus ya. Kita akan sebutkan bagaimana khutbah yang disampaikan oleh Umar. Kita ambil satu khutbah saja karena banyak khutbah beliau. Dari Abu Firas meriwayatkan suatu ketika Umar ibn Khattab berkhutbah. Apa isi khutbah beliau? Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, ketahuilah kami mengetahui keadaan kalian sejak Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah kita. Ketika wahyu masih diturunkan kepada beliau dan ketika Allah mengabari beliau segala perihal kalian. Namun sekarang beliau telah wafat dan wahyu pun telah terputus. Maka aku ingin menyampaikan beberapa sikap yang kami pegang demi kebaikan kalian. Ini isi khutbah Umar. Jika seseorang di antara kalian menampakkan kebaikan, maka kami juga berprasangka baik terhadapnya. Dan kami akan mencintainya karena itu, karena kebaikan dia. Begitu pula bagi siapa saja yang menampakkan keburukan, kami pun berprasangka buruk terhadapnya. Dan kami akan membencinya karena itu, karena keburukan yang dia lakukan. Apapun rahasia kalian, itu adalah masalah pribadi kalian dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mau tahu urusan pribadi kalian. Urusan pribadi itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa saat ini orang-orang membaca Al-Qur'an karena Allah atau demi memperoleh ganjarannya. Sekali lagi, ketahuilah bahwa saat ini orang-orang membaca Al-Quran karena Allah atau demi memperoleh ganjaran balasan dari Allah. Namun pada akhir zaman orang-orang membacanya dengan mengharapkan ganjaran dari manusia. Sekarang ini ada orang-orang yang membaca Al-Quran ingin dikatakan sebagai qari. Apalagi suaranya yang indah, ya, luar biasa. Maka dari itu, niatkanlah selalu bacaan dan amal soleh kalian semata-mata untuk Dia, Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah demi Allah, tujuanku mempatrolikan para petugas bukanlah untuk mencambuk kalian, tidak pula untuk mengambil harta kalian,
akan tetapi aku mengirim mereka untuk mengajarkan agama serta sunnah yang harus kalian jalani. Jadi beliau itu punya ada semacam orang-orang yang ditugaskan oleh Umar untuk mengajarkan agama dan sunnah kepada kaum muslimin. Ya. Jika ada di antara kalian yang diperlakukan untuk tujuan selain itu, hendaknya dia mengadukan kepadaku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan menghukum dengan adil petugasku yang berbuat kezaliman. Lalu Amr bin As bangkit dan bertanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika salah seorang pemimpin kami yang berbuat kezaliman, akankah dia dihukum seperti halnya para petugas tadi? Kata Umar, tentu saja, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan menghukum pemimpin itu. Bahkan aku pernah melihat Rasulullah mengkisos diri sendiri. Maka janganlah memukul sesama muslim, karena dengan begitu kalian telah menghinakan mereka. Janganlah menahan mereka di wilayah rawan perang, karena ini berarti kalian telah membahayakan keselamatan mereka. Ini isi khutbah beliau radhiyallahu taala anhu yang intinya nasihat kepada kaum muslimin. Tapi terakhir jamaah sekalian, kita akan sebutkan bagaimana sebelum kita sebutkan bagaimana ibadahnya, bagaimana teladannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin sebutkan karomah beliau. Karomah beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau punya karomah. Tahu karomah ya? Apa itu karomah? Apa itu karomah? Siapa yang bisa jawab? Apa itu karomah? Saya kasih hadiah. Apa itu karomah? Karomah, sering kita dengar karomah. Karomah itu ustadz orang yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang di udara. Itu karomah. Orang yang diberi ilmu apa? Diberi ilham. Kurang tepat. Ada yang tahu? Kelebihan apa itu? Kelebihan itu bisa jadi tambahan istri juga kelebihan. Di luar kebiasaan manusia. Ahsanta. Sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang menyelisihi sesuatu yang dilakukan oleh manusia, itu karomah. Dan itu diberikan oleh Allah kepada jadi orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang punya akidah yang benar, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada mereka. Makanya harusnya sebelum berbicara karomah, kita bicara dulu teladan beliau, bagaimana itibaknya beliau kepada Nabi dan bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dapat karomah dari Allah. Jadi karomah itu jangan gambarkan orang bisa terbang. Ya, jangan gambarkan orang yang bisa berlari di atas air, menyeberangi lautan. Nah, itu bukan karomah itu. Ya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' yatiru fil hawa." Imam Syafi'i mengatakan kalau antum lihat ada orang yang bisa jalan di atas air, mungkin dia berlari di atas air, nyebrang lautan, sungai, dia bisa terbang di udara, jangan katakan dia wali sebelum kalian timbang dia dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana pengamalan dia terhadap Al-Quran, bagaimana pengamalan dia terhadap Sunnah Nabi SAW. Kadang kita ini tertipu dengan penampilan. Maka sering saya sampaikan, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan. Mau dia pakai sorban, mau dia pakai jubah, jangan tertipu dengan penampilan. Karena kita lihat ada orang Masya Allah pakai jubah, dia pakai sorban, Masya Allah. Tapi berbicara tentang tawakal, terlalu tinggi tawakalnya. Ketika dapat musibah, ada virus corona, dia katakan, kita kirim jamaah ke wilayah tersebut.
Corona itu takut jamaah. Kita hanya takut kepada Allah. Ini salah tawakal ini. Makanya berilmu jamaah sekalian, berilmu, ilmu itu penting. Ilmu itu penting jamaah sekalian. Tidak belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah katakan, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian dengar wabah menjangkiti satu wilayah, fala tadkhuluha, jangan masuk wilayah tersebut. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kalian dengarkan ada satu wabah di satu wilayah dan kalian sudah di dalamnya, jangan kalian keluar darinya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan ilmu kepada kita. Cuman masalahnya dia tidak belajar ilmu, cuman sekedar penampilan saja. Semangat Allahu Akbar, takbir. Kita hanya takut kepada Allah, kita tidak takut corona. Kasihan juga ya kalau orang melihat begini, kasihan sekali. Mau suka tertawa, ya kayak lucu juga. Lucu. Tapi di sisi lain kita bersedih karena mereka saudara-saudara kita kaum muslimin. Kan begitu jamaah sekalian. Ya? Maka kalau kita berilmu, ingat pesan Nabi. Kalau kita sekarang yang kita saksikan, kita dengarkan di berbagai macam media adanya virus corona, ya sudah. Kalau nasihat ana, jangan terlalu banyak safar. Sudah diam-diam saja di kampung antum. Ya, jangan terlalu banyak safar. Jangan sampai kita keluar daerah dapat virus di tempat lain, kita pulang ke daerah kita sebarkan virus. Antum berdosa. Bayangkan kalau ratusan orang yang kena virus ini disebabkan antum tanggung dosa-dosa mereka. Ya, jelas ya. Baik, kita akan bicara tentang karomah Umar bin Khattab. Bagaimana karomah beliau? Tapi ingat jamaah sekalian, satu hal yang penting di dalam karomah itu. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Sehebat apapun kekuatan yang diperlihatkan, ya, dia bisa pindahkan penyakit dari manusia, dipindahkan ke telur, dipindahkan ke hewan. Jangan tertipu. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Cuman satu hal yang ingin anda tegaskan, yang kata para ulama kita terdahulu, sebaik-baik karomah itu, a'zamul karomah luzumul istiqamah. Seagung-agung karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba, luzumul istiqamah, ketika dia komitmen istiqamah di atas perintah Allah, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, sampai dia bertemu dengan Allah. Itu seagung-agung karomah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. A'zamul karomah luzumul istiqamah. Istiqamah jamaah sekalian. Kita bisa istiqamah menuntut ilmu, kita bisa istiqamah menjaga solat 5 waktu, apalagi solat subuh. Kita istiqamah di dalam menjaga puasa-puasa kita, kita bisa istiqamah di dalam bersedekah, kita bisa istiqamah berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa istiqamah dengan istri pertama kita. Kan begitu. Kalau dengan istri istiqamah ya, kita pertahankan dia. Jangan ada wanita lain. Istiqomah Ustaz. Begitu ya. Ala kulli hal, istiqomah itu kita komitmen dengan kebaikan-kebaikan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan di atas kebaikan. Yang kata Imam Ahmad, man mata ala sunnah mata ala al-khair kullih. Siapa yang mati di atas sunnah-sunnah Nabi, sungguh dia telah mati di atas kebaikan. Itu seagung-agungnya karomah. Nah, apa karomah Umar? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Sudah ini waktu. Gimana? Kita mau teruskan? Pekan depan saja ya. Kalau kita mau tuntaskan, banyak karomah Umar. Kalau bicara mau tuntaskan,
Bisa jadi selesai jam 9. Satu saja ya. Pekan depan saja ya. Pekan depan saja. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini, khususnya Gorontalo, diselamatkan dari segala musibah, malapetaka, bencana-bencana, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus diberikan istiqamah dan diwafatkan di atas kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله